Bubble Hore! Kalau kita bicara komunikasi yang efektif, itu kita harus bisa pilah antara komunikasinya sendiri dan efektif tadi. Karena kalau kita bicara efektif itu dalam tataran tersendiri, yaitu yang tepat sasaran. Nah, kalau komunikasi ya tentunya kaitannya dengan permasalahan kita sebagai makhluk sosial. Tidak ada cerita bahwa kita tidak berkomunikasi sebagai makhluk sosial. Dari mulai seorang bayi lahir saja, itu sudah ada komunikasi dengan dia menangis, itu kan, itulah bentuk komunikasinya mereka kepada kita. Nah, beranjak terus sampai dengan mereka bisa belajar bicara dan lain sebagainya, itu adalah bentuk komunikasi sesuai dengan tataran yang ada. Nah, berarti kalau dikatakan bahwa seberapa pentingnya pada saat materi yang saya berikan itu sangat-sangat mendasar, hal yang sangat mendasar di mana kita bisa mencapai tujuan yang akan kita ambil ya, atau goal orientednya ataupun pencapaian tujuan tadi betul-betul sesuai dengan harapan kita. Harapan kita kembali lagi kepada tugas pokok fungsi. Tugas pokok fungsi daripada kepolisian sebagai pelayan, pelindung, pengayom, itu dan penegakan hukum itu kan ada tataran langkah yang dilakukan itu selain daripada preventif baru bicara penegakan hukum. Kalau ada orang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, di ranah preemptif dan preventif tadi itu adalah bentuk pencegahan. Ya, nah tentunya tidak akan mungkin bisa terlaksana. Preemptif dan preventif itu tidak bisa terlaksana apabila tidak ada komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, apakah dengan verbal atau non-verbal, apakah cukup dengan gerakan tubuh, gestur tadi, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, bagaimana caranya si Babin ini lebih cerdas dalam berkomunikasi dengan berbagai macam cara untuk bisa mengakomodir tujuan daripada yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Nah, kalau kita bicara sekarang mengenai Babin itu dia lebih terfokus kepada fungsi Binmas. Binmas di sini lebih mengarah kepada pembinaan dan penyuluhan masyarakat, pembinaan masyarakat, kemudian untuk meningkatkan partisipasi, membentuk partisipasi masyarakat. Bagaimana caranya seseorang bisa kita ajak untuk dia berpartisipasi di dalam menjaga keamanannya sendiri, ketertibannya dan lain sebagainya maupun lingkungannya kalau tidak ada komunikasi, ya. Nah, tentunya komunikasi yang efektif tadi sangat dibutuhkan sehingga dia tepat sasaran. Kita tahu ada efektif, ada efisien. Nah, berarti tentunya efisien itu adalah tepat guna dengan simbol-simbol kode-kode tersendiri, lambang-lambang dan lain sebagainya, itu merupakan satu bentuk efisien, dia tepat guna itu, sehingga pada akhirnya ekonomis lah, tidak ada pemborosan waktu, ya, energi yang keluar dan lain sebagainya yang sifatnya adalah ekonomis. Jadi dengan materi yang tadi saya berikan, masalah komunikasi efektif itu adalah hal yang sangat-sangat mendasar di dalam mereka melaksanakan kegiatan. Karena kegiatan Babin ini sangat banyak, sangat banyak. Titipan daripada program pemerintah pun sangat banyak yang harus bisa tersampaikan kepada masyarakat. Satu, harus juga bisa Babin melakukan perannya di dalam mengawasi masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada, program pemerintahan tadi. Ya, jangan sampai masyarakat itu menjadi satu, ya maaf tanda petik kalau boleh saya katakan, dia menjadi korban dari ketidaktahuannya. Itu. Ya, saya sampaikan ya sangatlah berdosa kita kalau yang kita sudah tahu tidak memberikan informasi kepada orang yang belum tahu. Nah, kalau yang sudah tahu tetap harus dijaga, tentunya kan begitu. Mungkin nanti bisa dilihat lagi dengan materi pelajaran yang berikutnya, itu akan berkesinambungan semua. Kalau tadi itu baru pengantar daripada dia melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi sebagai anggota Binmas.
tugas fungsi Binmas, betul, fungsi Binmas itu yang tadi saya bilang pembinaan, ya, kemudian dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui potensi-potensi masyarakat yang ada seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Mungkin sudah pernah dengar kan istilah-istilah seperti itu ya. Nah, termasuk itu pilar-pilar Polmas kita bilang. Nah, pilar pemolisian masyarakat. Ya, insya Allah dengan komunikasi yang efektif tadi itu merupakan satu merupakan satu cara untuk bisa pesan-pesan ini tersalurkan dan diterima oleh masyarakat dengan adanya feedback dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka mampu, mereka mengerti dan mereka melaksanakan. Dan itu pun tidak dilepas begitu saja. Terus dengan pemantauan, saling memberikan informasi dan lain sebagainya. Itu. Saya sangat berharap ini sekecil-kecilnya kebaikan, marilah kita tularkan. Sekecil-kecilnya, sesedikit-sedikitnya ilmu yang sifatnya adalah untuk kebaikan, jangan tidak kita sampaikan. Itu sehingga tidak hanya kita sendiri saja yang mampu, tapi kita berharap orang yang ada di sekeliling kita pun mampu berbuat yang sama seperti apa yang bisa kita lakukan.